wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dalam bentuk kasih, sayang, dan ampunan, serta berkah tambahnya kebagusan senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Para hadirin semuanya, monggo kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama agar apa yang dihajatkan oleh IKP 4 Restu Jawa Timur berjalan dengan lancar dan tidak ada satu kendala apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'apin ni'amahu wa yukafiu masjidah. Ya Rabbanal halamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Hamdi, Tuhan yang maha terpuji, dengan ridho-Mu alhamdulillah para anggota IKP 4 Restu Jawa Timur yang hadir pada saat ini semua sehat jasmani, rohani, dan dengan semangat yang tinggi bertekad untuk mensukseskan kegiatan hari. Terimalah ya Allah puji syukur kami. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang maha pengasih tanpa pilih kasih, Engkau telah ciptakan kami sebagai insan terpilih dengan bekal ketakwaan dan iman yang bersih. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami semua agar dapat terus berjuang menegakkan keimanan dan ketakwaan kami dengan prima dan gigih. Ya Allah ya Rahim, Tuhan yang maha penyayang, sayangilah para pendiri Restu dan para pendahulu yang telah mengorbankan dan mengobarkan semangat juang para pensiunan di segala lini dan di segala bidang. Ya Allah, ya Karim, Tuhan yang maha mulia, Engkau telah memuliakan hamba-Mu ini dengan ilmu-Mu, sebagaimana sabda-Mu, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang membawa maslahat dan menjadikan kami bisa dan biasa berpikir cermat serta bijak dalam mengambil hikmat. Hindarkan kami dari ilmu sesat yang menghadirkan maksiat dan laknat. Ya Allah, negara yang rakyatnya rukun bersatu dan tidak bercerai-berai, negara yang para pemimpinnya mengedepankan musyawarah dan tidak saling bertikai, negara berdaulat yang tidak terintervensi, negara yang kuat dan disiplin mandiri, negara yang menjaga dan memelihara budaya luhur sebagai nilai jati diri. Jadikanlah negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi serta diridhoi oleh Ilahi Rabbi. Ya Allah, jernihkan nurani dan beningkan sanubari sejernih dan sebening air surgawi. Jadikan mereka insan yang rajin bersilaturahmi, menjalin ukhuwah insaniyah yang hakiki. Jauhkan mereka dari bisikan setan yang selalu mengembuskan sifat tidak terpuji, yaitu sifat iri, dengki, saling membenci, dan egois mau menang sendiri. Ampuni dosa kami, ampuni dosa dan kesalahan dua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang beriman, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat mendahului kami. Ampuni dosa dan kesalahan para pahlawan kusuma bangsa yang telah berjuang memerdekakan NKRI. Tempatkanlah mereka semua di tempat yang mulia. Engkau dengar suara hati kami dalam doa ini, mohon kabulkan dan ridhoi. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma firli muslimin wal muslimat, muminin wal mu'minat, ahyai minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ini inna nasaluka salamatan bidin wal afiatan bil jasad wa syiatatan bil ilmi wa barokatan bil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratul maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana dzulamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafirna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana arinal haqqo warzuqna tibaa warinal batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ketua IKP 4 Jatim Restu, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Prop Jatim atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Direktur RSI Ahmad Yani atau yang mewakili. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita semua dapat hadir di acara pagi ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan penyelenggaraan: menciptakan kondisi yang memungkinkan lansia hidup bahagia, sehat, mandiri, dan aktif sesuai dengan tema Halun 2025, yaitu Lansia Bahagia Indonesia Sejahtera. 2. Menjaga kebugaran dengan senam bersama dan sosialisasi tetap sehat di usia senja. 3. Penandatanganan nota kesepahaman antara IKP 4 Jatim Restu dan Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Manfaat dari kerjasama ini adalah memberikan diskon sebesar 5% kepada anggota Restu IKP 4 Jatim yang biaya pengobatannya tidak di-cover oleh BPJS. Rumah Sakit Islam Ahmad Yani memberikan diskon 5% bagi anggota Restu untuk biaya yang tidak di-cover BPJS. 4. Waktu dan tempat: Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025 di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. Jumlah peserta kurang lebih 250 orang. Nanti sosialisasinya. Kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport suksesnya acara ini. Dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Sambut. Udah. Mau ditunjukin biar difoto? Ya, ya. Disaksikan orang banyak. Siap.
Deg-degan ini saya, Pak. Ya, ya nanti. Biar diatur. Oke. Dan apa ya Bapak ya? Ya. Dari kesempatan. Kepada yang saya hormati seluruh anggota IKP 4 Restu Jawa Timur, wabil khusus ini tadi datang Mbak April ini dari RSI Ayani, juga hadir juga Ibu Dr. Surya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo yang pagi ini hadir untuk menyaksikan yang rutin dilakukan senam pagi setiap bulan oleh Restu. Juga senam pagi dikemas juga dalam peringatan Hari Lansia Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei yang lalu. Khususnya hari ini juga dikemas dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan RSI Ayani tentang pelayanan kesehatan. Seperti tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Waka 1 bahwa seluruh anggota RSI Jawa Timur telah ada kita kerjasama dengan RSI Ayani. Jadi tidak perlu cari rumah sakit di mana-mana, kecuali memang diperlukan dan yang terdekat. Oleh karena itu beberapa poin tadi sudah disebutkan oleh Bu Waka 1. Yang jelas pada saat ibu-ibu bapak menunjukkan KTA Restu, itu di Ayani sudah dikenal. Diharapkan juga bisa mempercepat pelayanan di RSI. Ibu-ibu anggota Restu sebagaimana diketahui Bu April pada dasarnya adalah pensiunan pegawai negeri. Jadi pasti punya askes. Jadi tentunya segala kewajiban sudah ditunjang oleh askes atau BPJS, kecuali untuk beberapa item yang mengalami peningkatan. Untuk itu tadi sudah disebutkan oleh Bu Waka 1 Bu Kurtini, peningkatan fasilitas RSI kita akan mendapatkan diskon 5% dari selisih yang harus dibayar di luar BPJS. Itu perlu diketahui oleh seluruh anggota Restu. Bagi kita yang terpenting, Ibu sekalian, bagi yang belum memiliki KTA, segera diurus. Yang KTA-nya kurang pas disempurnakan. Karena tanda masuk itu ya KTA. Ini sayang, dompet saya dibawa Bu Jelani, saya juga bawa KTA. Tadi saya tanda tangani nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Dr. Dodo, Direktur Rumah Sakit Ayani. Jadi pada waktu Pak Dodo menandatangani, untuk diketahui, tapi sudah lewat, saya dalam perawatan di Ayani.
akibat ingin mempercepat penyelesaian yang saya alami, juga mungkin dari ibu-ibu kalian, namanya saraf kejepit. Saya dioperasi di Rumah Sakit Ayani. Itu juga didampingi oleh Dr. Dodo dan wadir-wadir yang lain. Itu ada Buno, ada yang lain, Pak Sam, dan juga dihadiri juga oleh Ketua Yayasan Rumah Sakit Profesor Nuh. Jadi ini gak main-main ini, nota kesepahaman. Ini perlu difahami dan ditaati oleh semua yang terlibat di dalamnya. Bu April, anggota kita tuh banyak dan tidak terbatas, akan berkembang terus sesuai dengan pensiunan di Pemprov. Jadi mohon dipahami, diketahui oleh RSI. Insya Allah kalau semuanya kita sepaham, semuanya akan terselesaikan dengan baik. Pada hari ini juga akan kita mendapatkan penyuluhan dari Ibu Dr. Surya, tadi sudah hadir, yang akan memberikan penyuluhan tentang masalah kesehatan lansia. Ibu Dr. Surya ini bagian rehab. Ya karena ini masih muda tapi sudah banyak merehab pasien-pasien di DR Sutomo. Pak Arsad, Dr. Dodo itu adalah masuk UK Dr. Sutomo. Betul Pak. Ya. Karena itu yang tertib hubungan komunikasinya. Mbak April, Dr. Sutomo itu tiap Jumat ada senam seperti ini. Ya, mohon bisa dilaporkan bahwa setiap hari Jumat pagi jam 6 para pensiunan Dr. Sutomo termasuk Dr. Dodo juga mestinya aktif di kegiatan Restu DR Sutomo, kecuali berhalangan. Hari ini khususnya Dr. Dodo sedang ada kegiatan di tempat lain. Jadi ini diwakili oleh Bu April yang di RSI sebagai pejabat kerjasama, ya, apa namanya? Saya di bagian marketing dan kerjasama. Nah, bagian marketing dan kerjasama. Jadi saya kira itulah yang bisa saya sampaikan, dan nanti saya mohon Ibu Surya, Dr. Surya, untuk memberikan poin-poin tentang pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sejalan dengan peringatan Hari Lansia Nasional. Jadi seperti dulu pernah saya katakan, Ibu Bapak sekalian, termasuk Luna Maya, lanjut usia tapi masih gaya. Ini semoga kita gaya terus, termasuk saya tentunya. Ini saya masih di dalam pemeliharaan ini, mudah-mudahan segera saraf kejepitnya bisa sembuh total. Sekian, terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Wah, kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Nah, kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Gitu nggih? Diulang ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi, pagi, Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ketua Persatuan dan semua pengurus serta Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sini. Saya izin memperkenalkan diri, saya Dr. Surya Handarini. Saya sedang PPDS di rehabilitasi medik Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nggih. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi, nggih, sharing mengenai sarkopenia. Ya, kita kenalan dulu dengan yang namanya sarkopenia. Jadi, apa sih sebenarnya sarkopenia itu? Karena ini sangat berkaitan dengan kesehatan, keseluruhan kesehatan lansia pada umumnya. Nggih. Jadi, secara definisi sarkopenia adalah kehilangan massa otot, kekuatan, dan fungsi tubuh yang berkaitan dengan usia. Nah, di sini ada catatannya berkaitan dengan usia. Apakah semua lansia terkena sarkopenia, Dok? Oh, tidak juga, Ibu Bapak. Kalau nanti ada langkah-langkah pencegahan yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Nggih. Nah, apa sih, Dok, tanda dan gejalanya? Nah, kalau sarkopenia biasanya mulai usia 30 tahun Bapak Ibu sudah bisa terkena sarkopenia, ya. Penurunan massa otot, kekuatan dan juga fungsinya. Nah, dan lebih cepat terjadi kalau sudah di atas usia 60 tahun. Nah, Bapak Ibu ada yang sudah di atas 60 tahun? Ya. Nanti kita lebih teliti lagi untuk langkah-langkah pencegahannya. Penyusutan massa otot ya di lengan dan tungkai itu bisa kita lihat ya di anggota gerak di lengan maupun tungkai. Kok tambah kecil ya, Dok? Kok ngerasanya besarnya sama tapi kok lebih gelambir. Nah, ada yang merasa seperti itu enggak belakangan ini atau mulai dirasakan gitu. Oh iya, kok lengan saya ini besarnya sama, Dok, tapi kok lebih bergelambir. Nah, itu mungkin salah satu gejala sarkopenia. Kemudian yang kedua, secara fungsi, kalau di rehab ini kita tidak hanya membicarakan struktur, tapi juga fungsinya seperti apa. Kalau secara fungsinya itu gimana, Dok? Fungsinya itu kelemahan dalam mengangkat berat. Mengangkat berat tuh bukan yang barbelan gitu ya, Bu ya. Tapi yang sekitar kurang dari 5 kilo kok tangannya sudah gemetar ya, Dok. Padahal dulu saya bisa kok. Apakah ini karena usia? Nah, belum tentu juga. Kadang-kadang kalau usianya sudah lanjut tapi massa ototnya terpelihara, masih bisa mengangkat. Setidaknya 5 kilo itu belum kesulitan ya. Kemudian jalannya jadi lambat, menyeret, lalu masalah keseimbangan juga bisa karena kan otot-otot yang bawah juga terlibat, jadi dia mulai tidak seimbang, jalannya juga kayak miring-miring. Nah, kita harus curiga dan juga ada resiko jatuhnya. Kalau tidak seimbang kan pastinya oh ya ini kayak mudah jatuh gitu, mudah capek juga seperti itu ya. Jadi seperti sulit naik tangga padahal cuman 1 lantai saja, kemudian dan juga berjalan jauh mulai sulit dan cepat lelahnya. Nah, apa sih dampak terhadap aktivitas sehari-hari? Jadi kadang-kadang kegiatan dasar kita itu juga sudah mulai terganggu, seperti bersih-bersih rumah, terus belanja, dan semakin tergantung ya. Jadi perlu diantar seperti itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini wah mandiri semua ya, masih aktif ikut kegiatan ya, Anggi. Nah, resiko jatuhnya juga mulai semakin tinggi kalau misalnya kehilangan massa otot tersebut. Lalu siapa sih yang beresiko? Di sini yang saya tekankan adalah Bapak Ibu yang berusia di atas 60 tahun, nggih. Jarang bergerak dan berolahraga, nggih. Tentu saja kalau kita jarang bergerak dan berolahraga, massa otot itu tergantikan dengan lemak. Itu lebih cepat pada usia 60 tahun ke atas ya. Sehingga kalau ada anjuran senam sebisa mungkin ikut. Tapi, Dok, saya nggak bisa senam yang posisi berdiri. Senam sambil duduk banyak sekali sudah sekarang yang bisa dimodifikasi. Jadi jangan ada kata hambatan untuk bergerak. Tapi sakit-sakit, Dok, semua sendinya. Percayalah, Bu, kalau semakin nggak digerakkan, kecuali ini ada permasalahan sendi seperti geser, dislokasi atau ada patah, ya itu memang wajib tidak digerakkan sementara. Tapi untuk masalah sendi yang lain, semakin dia tidak digerakkan, nanti akan semakin ada permasalahan. Nah, yang ketiga resikonya adalah jarang makan protein. Kok jarang makan protein? Ya
Ya kadang-kadang gini dok, protein itu kan banyak kolesterol. Kalau saya makan daging ya kolesterol dok. Kalau telur juga kolesterol. Nah ini kita bisa pilih-pilih sumber protein apa yang bisa kita ambil. Misalnya Bapak Ibu sudah ada kolesterol, berarti kan tidak harus dijarang-jarangkan makan daging yang merah. Lebih banyak beralih ke ikan gitu. Nggih, ikan, lele apa pokoknya yang ikan-ikanan. Nggih. Jangan memilih yang kaki 4 seperti itu kalau memang takut kolesterol. Atau mungkin tahu dan tempe. Kalau misalnya ada asam urat juga tidak boleh banyak. Namun jumlah nutrisinya itu harus ada asupan. Musiknya katanya kurang banter, Mas. Ayun lengan. Lengan kanan atas double, kiri double. Lagi. Samping. He, 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 he. Lengan atas double. Lagi. Ayun sekali lagi. Yo, dorong lutut arah kanan kiri. Dorong arah kanan. Tahan. Ya, tahan. Sebelah kaki sebelah lurus. Hadap samping. Double. 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 Down up. Tutup kaki rapat. Atur nafas. Single kanan. Kiri, kanan. Step. Maju lagi tepat. Mundur. Step. Kiri. Hey, hey. Hey, hey. Cha-cha. Cha-cha-cha.
Pak.